5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya. Materi terakhir hari ini nanti pulangnya mau jam berapa? Oke. Materi yang terakhir ini nanti adalah tentang moderasi beragama. Jadi sudah pernah dengar moderasi? Oh iya, sebelumnya saya perkenalan dulu mungkin kali ya, biar nanti kalian enak panggilnya. Kemarin sebenarnya sudah dikenalkan sama Pak Irfan. Ada yang masih ingat sama wajah saya? Ada yang ingat barangkali, atau saya guru apa? Potongannya guru opo ini apa? Apa? Matematika. Iya, saya ngajar. Saya biasanya kalau di kelas itu ngajar matematika. Ada yang ingat namanya? Nama? Ada yang mungkin yang pernah lihat wajah saya di TV, mungkin di TV. Ya, sampean bisa panggil saya Bu Ulfi ya. Saya Bu Ulfi, biasanya ngajar matematika. Nah, nanti kadang juga ada dikasih PKN. Nah, mungkin cukup seperti itu perkenalannya ya. Oke. Itu nanti ibu-ibu yang di belakang, dan itu adalah para tim moderasi beragama. Jadi nanti selain sampean mendengarkan ocehan dari saya ya sebagai pengantar, nanti kalian semua akan diajak permainan. Jadi nanti kenapa kok dikelompokkan, ada beberapa kelompok itu nanti karena ada permainan-permainan yang akan kita mainkan yang berkaitan dengan ini nanti, materi moderasi beragama. Jadi tolong yang bicara cuma saya ya. Oke. Jadi silahkan yang bicara saya. Nanti kalau saya kasih kesempatan untuk bertanya, silahkan sampean boleh bicara. Bisa dimulai? Oke. Ayo menjadi pelajar yang moderat. Barangkali ada yang tahu moderat itu seperti apa? Moderasi beragama. Beragama yang moderat. Kira-kira apa aja? Kira-kira apa? Sebenarnya mungkin yang ada di dalam moderasi beragama itu, atau perilaku-perilaku moderasi beragama itu, sampean sendiri sebenarnya sudah pernah melaksanakan, sudah pernah ngalami, sudah pernah melakukan, tapi mungkin istilahnya saja sampean belum pernah dengar. Apa ya moderasi kira-kira? Mas Dimas, next. Jadi alasan pentingnya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu sebenarnya erat kaitannya sama pelajaran PKN ya, sama pelajaran akidah akhlak gitu ya. Biasanya sampean itu lek PKN apa ya, waktu UAS itu ya, kalau ujian, kalau PKN biasanya kan jarang belajar ya kayaknya. Pokoknya pilih sing piye aja lek PKN aja. Kalau ada pertanyaan biasanya sampean pilih sing piye lek PKN nih. Pilih sing jawabannya sing ya sing bener ya mesti kan ya. Jadi pilih jawaban yang paling baik, sikapnya yang paling baik, ngono kan. Biasanya PKN itu tenggang rasa, apa nih ya, toleransi. Nah, sebenarnya moderasi beragama itu tidak jauh-jauh dari situ. Jadi kaitannya sama toleransi, terus saling pengertian, saling apa namanya, saling menghargai. Nah seperti itu kan sampean sudah pernah dengar, meskipun
kata-kata moderat, kata-kata moderasi itu agak susah dipahami, tapi sebenarnya intinya itu. Coba sekarang ini, menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan yang eksklusif, yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Kemudian yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif. Nah, itu tantangannya saat ini seperti itu ternyata. Kemudian berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan berbangsa dalam bingkai NKRI. Jadi mungkin banyak berita atau di TV itu mungkin sampean pernah dengar ada bom itu ya. Nah, mereka yang mengatasnamakan agama sampai berani ngebom itu loh ya. Itu karena pandangan beragama yang eksklusif. Jadi pandangan beragama yang eksklusif itu salah. Berpandangan agama yang eksklusif itu adalah menganggap bahwa agamanya sendiri itu paling benar dan yang lain salah. Maka sampai mereka-mereka yang berpandangan seperti itu bahkan rela bom bunuh diri itu karena salahnya salahnya berpandangan, salahnya berpikir loh, kok gelemen loh aja. Jadi nanti kita di sini akan di situ. Jangan sampai kita itu merasa agama kita yang paling benar. Mungkin di antara kalian di sini itu ada yang NO mungkin. Ada juga yang Muhammadiyah barangkali ya. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu membenarkan apa yang kalian yakini atau terlalu menyalahkan apa yang diyakini oleh teman kalian seperti itu. Jadi bermoderasi beragama. Jadi jadilah pelajar yang moderat, tidak ke kiri-kirinan dan tidak ke kanan-kananan. Jadi artinya seperti itu. Oke, next Mas Dimas. Nah, keberagaman bangsa Indonesia. Jadi kita tahu bahwa negara Indonesia itu multikultur, bener ya? Bahasa Inggris itu multiculture apa multikultur? Multiculture itu artinya banyak apa ya? Bahasa Inggris banyak budaya, ya berbagai budaya, beragam budaya. Kemudian multi religi, berbagai agama. Kemudian multi etnis, banyak ras. Sampean kok pinter men tuh? Sampean kelas 11 apa kelas 10? 10 ya sakjane. Oke. Multi bahasa, banyak bahasa, kemudian multi golongan. Jadi kita di Indonesia itu seperti itu. Next. Kondisi keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman Indonesia meliputi agama, budaya, etnis, dan sebagainya. Kemudian ragam tafsir kebenaran. Nah, ragam tafsir kebenaran inilah yang berpotensi konflik. Nah, itu tadi. Jadi pintar-pintarnya kita menghargai kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita itu aku loh yang paling bener, awakmu loh kudu ngene, seperti itu. Jadi kita hilangkan rasa-rasa yang seperti itu. Nah, itulah intinya moderasi beragama itu. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling benar. Jadi kita harus saling menghargai, saling bertoleransi. Intinya pokoknya tidak itu tadi, tidak ke kiri-kirinan dan tidak ke kanan-kananan. Next. Apa itu? Kasus intoleransi di Indonesia. Kasus intoleransi di Indonesia. Ada yang kelihatan itu bacanya apa? Zoom. Seorang pelajar non-muslim diwajibkan memakai jilbab 2017 Juli dan mengikuti kegiatan keagamaan oleh SMP 3 Genteng Banyuwangi. Bupati Banyuwangi menindak tegas kepala sekolah, sementara NWA pilih pindah ke SMA. Nah, ini salah satu contoh yang intoleransi. Ternyata yang melakukan adalah
suatu kebijakan dari sekolah gitu ya, itu juga tidak dibenarkan. Nah, setelah tahu ada kasus seperti itu, jadi di SMP 3 itu wajib mengikuti kegiatan keagamaan padahal dia non muslim. Kalian pernah dengar seperti ini? Nah, terus bupatinya bertindak dan kepala sekolahnya ditindak, tapi siswanya pilih pindah. Kemudian Juni ada juga dalam sebuah surat SDN Karangtengah 3 mewajibkan siswa-siswi baru untuk mengenakan seragam muslim. Nah, ini juga intoleransi. Bagaimana dengan mereka yang bukan Islam? Nah, kalau harus pakai jilbab kan juga itu namanya memaksakan. Bawahnya Desember yang 2019, Mas. Scroll lagi yang sebelah kanan berarti. Oke. Nah, itu ya. Ini siswi berinisial itu menolak pakai kerudung. Sebagaimana diatur terungkap juga 46 siswi non muslim berjilbab di sekolah. Selaku kepala sekolah sudah menyampaikan permintaan maaf ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi mulai dari tahun 2021 kita mulai digencarkan materi moderasi beragama seperti ini. Jadi sebenarnya niatnya apa saja? Niatnya supaya kalian itu bisa beragama dengan moderat. Jadi tidak menyalahkan keyakinan orang lain, tidak merasa benar sendiri, saling menghormati, saling toleransi. Itu merupakan moderasi beragama. Karena apa? Karena banyak sekali kasus-kasus ditemukan seperti ini. Ya, jadi jangan beragama yang ekstrim atau radikal. Nah, sampai ngebom itu namanya radikal. Bersikap radikal seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Saya beri ruang sampean untuk ngomong. Yang pengen ngomong silahkan ngomong. Gimana? Nanti kelompoknya itu cewek-cewek, cowok-cowok, apa cewek-cowok? Campur, satu kelompok campur. Atau nggak sabar pengen permainan? Mas, bisa tolong dibawa ke sini alat peraganya biar mereka tahu aja apa yang harus dilakukan. Oke, next dulu, Mas. Lagi? Hah? Next. Nah, jadi intinya ini. Tadi saya ngoceh panjang lebar, sebenarnya intinya itu moderasi beragama itu artinya beragama secara adil alias tidak berlebihan. Karena Islam mengajarkan sikap moderat atau tawasud. Tawasud itu istilah bahasa Arab yang artinya apa? Tengah-tengah ya kan? Wusto, tawasud, tengah-tengah. Melarang berlebihan atau hulu. Mau apa itu? Kok mau makanan? Beragama kalau berlebihan pasti nggak baik. Oh, kayak gitu. Kalau misalkan makanan kayak gitu. Jadi beragama itu kalau berlebihan nggak baik. Makanan kan juga seperti itu. Kalau kita kekenyangan makan berlebihan pasti juga tidak baik, seperti itu. Dulu dijelaskan
Sabar ya. Itu AC-nya dimatikan sengaja. Kipas-kipas. Saya juga gerah sama. Atau mungkin sampean bisa berkumpul dulu sama kelompoknya sambil nunggu kader moderasi beragamanya lengkap. Ini kan saya kader ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ibu-ibu itu nanti yang mendampingi per kelompok. Nah, karena materinya sudah saya rasa cukup, jadi tolong ini berkumpul langsung ke kelompoknya. Jadi nanti satu ruangan ini bisa untuk dua kelompok, sini dua, situ dua, nanti belakang sendiri satu. Bisa boleh angkat tangan yang jadi kelompok satu, angkat tangan jadi kelompok satu, kelompok satu. Yang laki-laki kelompok satu, yang bukan kelompok satu bisa mundur dulu, mundur. Oh iya, iya bisa berdiri aja, berdiri nanti kita kumpul satu kelompok ya. Tasnya mungkin ditepikan, bisa ditepikan tasnya. Oke, nanti satu ruangan ini ya, satu ruangan ini untuk dua kelompok, satu ruangan untuk dua kelompok. Biar nanti ruangannya nggak terlalu sempit untuk bermain ya. Kelompok satunya sini, kelompok duanya sini gitu ya. Laki-laki yang kelompok satu bisa tolong pindah, pindah ke sini. Nanti ini satu, sini dua. Gue tas enggak, tasnya ditepikan aja. Buku enggak pakai buku. Oke, terus kelompok duanya sini. Yang bukan kelompok dua mundur ke ruang sebelah. Kelompok dua di sini. Kelompok dua yang mana kelompok dua? Ya, pindah ke sini ya. Laki-laki yang bukan kelompok dua mundur ke sebelah. Untuk adik-adik ID card-nya bisa dipakai ya. Ya, ID card-nya dipakai. ID card silahkan dipakai. Biar nggak salah. Ya, dan seterusnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 yang selatan sendiri. Ini laki-lakinya 2 semua. 2. Bisa diperhatikan, bisa diam. Masih mau bicara? Kalau kalian bicara kita nggak pulang-pulang, Cah. Nah, makanya diem. Oke. Kelompok 1 sudah semua? Ada yang menghilang? Nggak ada. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Yang belakang itu kelompok 2 atau bukan? Kelompok 3 ikut di bangunan sebelahnya, ruang sebelahnya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ada anggotanya yang menghilang? Oke.
Untuk para duta bisa mendampingi kelompoknya masing-masing, satu kelompok 2 duta. Sudah? Kita perkenalan dulu. Jadi nanti kelompok 1 akan bersama saya. Nama saya Devin Anggreni. Nanti kelompok 2 akan bersama Bu Niki yang pakai kacamata. Bu ini. Nanti kelompok 3 akan bersama Bu Akmalia yang cantik itu. Kelompok 4 juga masih sama cantiknya Bu Akmalia. Bu Rafida, salah. Grogi. Untuk yang kelompok 5 nanti akan bersama Bu Ulfi. Nah, didampingi didampingi duta. Ya, duta. Oke, jadi hari ini di sesi terakhir ini kita akan main game. Sebagai penutup kegiatan paling akhir. Oke? Bisa berdiri semuanya? Bisa berdiri? Oke, silahkan berdiri semua. Tasnya nggak usah dipakai. Tasnya disingkirkan. Oke. Berdiri semuanya. Sudah? Masing-masing kelompok silahkan membuat lingkaran terlebih dahulu. Lingkarannya meleot nggak apa-apa. Lingkarannya agak campur. Laki-laki perempuan jadi satu. Perempuannya buka. Laki-lakinya gabung sama perempuan juga. Sini. Agak sini. Nah. Sabar ya. Laki-laki perempuan jadi satu lingkaran. Laki-laki perempuan jadi satu lingkaran. Kelompok 3, laki-laki sama perempuan jadi satu lingkaran. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap? Oke, kelompok 3 siap? Kok umpel-umpelan nih nyapo? Kelompok 4 siap? Kelompok 5 oke. Kalau sudah, silahkan masing-masing kelompok membuat kelompok lagi, membagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 ini membagi jadi 4 kelompok, 4 tim. Kelompok 2 membentuk kelompok lagi, 4 tim. Campur boleh, laki-laki perempuan boleh. Biasanya nanti satu tim itu akan ada 11 sampai 15 orang. Jadi silahkan sembarang, sama siapa aja boleh. Kelompok 1 membuat 4 kelompok lagi. Kelompok 2 sini membuat 4 bunderan lagi, bunderan kecil. Sudah? Sudah? Ini mentok ya? Oke, sudah? Ayo, segera. Hah? Sopo tarian sembarang cah oses kok.
OSIS bisa membantu di kelompok 5 apa 4 ya. 2 OSIS. OSISnya mana OSISnya? Ini juga bisa. Enggak, kelompok 4 kurang 2 OSIS. Sudah? Di sebelah sana. Rafida. Sudah? Jika sudah siap, para duta. Ini apa? Pengumuman penting apa enggak? Pengumuman penting atau enggak? Ya, OSIS. Kalau sudah, duta bisa membuka ular tangganya di tengah-tengah. Duta bisa membuka ular tangganya di tengah-tengah. Sudah? Sudah. Kenapa? Ayo. Kalau sudah, bisa suaranya dikecilkan. Kalau sudah, jangan ramein dulu. Sudah? Bisa dikondisikan. Hah? Mosok? Menuju. Nganu OSIS nanti OSIS. Oke. Jadi setelah ini silahkan nanti memperhatikan masing-masing dutanya yang ada di setiap kelompok. Jadi permainan nanti akan dipimpin langsung oleh duta alias OSIS-nya. Oke. Kalau sudah, nanti bagi yang permainannya sudah selesai maka akan bisa langsung pula. Oke, syaratnya permainan harus selesai. Bisa diperhatikan? Bisa dilaksanakan? Oke. Duta bisa langsung menggelar mana? Itu. Oke. Untuk permainan langsung saya serahkan kepada dutanya masing-masing. Sekian dari saya, kita ketemu lagi nanti. Di dalam ini nih, di dalam ini. Ambil lika-liku sama tantangan. Oke.